Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altofin Muhammad Far dengan ujung NIM 26. Saya merupakan mahasiswi semester 3 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan melakukan observasi terkait kesulitan belajar. Observasi mengenai kesulitan belajar ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri merupakan suatu hambatan yang dialami oleh siswa dalam memperoleh hasil belajar. Nah, kesulitan belajar ini biasanya difaktorkan oleh dari dalam diri individu siswa tersebut maupun dari luar diri individu tersebut, misalnya lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, observasi kali ini saya lakukan melalui wawancara dengan satu narasumber yang akan membagikan pengalamannya terkait kesulitan belajar. Baiklah, saya sudah bersama dengan narasumber untuk observasi melalui wawancara tentang kesulitan belajar. Nah, narasumber kali ini itu seorang siswa sekaligus santri di SMA Pondok Pesantren Darun Najah, tepatnya di kelas 12. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama kamu siapa? Oke, jadi perkenalkan nama aku Nadia. Aku biasanya dipanggil Leda sama teman-teman aku, dan aku dari kelas 12 SMA Darun Najah. Baik, terima kasih Leda karena telah berpartisipasi dalam wawancara terkait kesulitan belajar ini. Baik, kita mulai saja ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut kamu pada mata pelajaran apa kamu merasa kesulitan di sekolah? Baik, jadi di Darun Najah itu kita ada pelajaran umum dan juga pelajaran pondok. Dan saya mungkin mengalami kesulitan dalam pelajaran kimia, fisika, matematika, usul fiqh, dan ilmu mantik sejauh ini. Baik, ada lumayan banyak ya berarti. Kalau bisa dikelompokkan menjadi lebih kecil, menurut kamu kesulitan pada mata pelajaran apa yang paling sulit dari beberapa tersebut? Mungkin paling sulit itu kimia dan usul fiqh. Ya. Baik, selanjutnya itu apa yang membuat kamu merasa bahwa kesulitan dalam belajar pelajaran sulfix dan kimia itu sangat sulit? Mungkin menurut saya pada awal mata pelajaran, maksudnya mungkin pada awal kita masuk persekolahan itu kita mengalami virus corona, maksudnya dimana kita belajar secara online di rumah dan benar-benar tidak mempelajari secara dalam. Sedangkan untuk materi kimia dan usul fiqh itu benar-benar harus kita pelajari dari awal agar mengerti ke depannya. Berarti kesulitan ini difaktorkan karena keadaan lingkungan. Jadi Leda sendiri merasa perlu pendalaman materi itu secara langsung, tidak bisa secara daring atau online. Lalu bagaimana nih cara kamu mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran tersebut? Seperti yang kita tahu, mata pelajaran itu mungkin ada beberapa orang yang tidak mengalami kesulitan. Tapi karena kita mengalami kesulitan, terutama saya mengalami kesulitan, maka saya harus belajar yang lebih untuk bisa mengejar ketertinggalan saya Dari teman-teman ya. tersebut. Lalu apakah ada peran dari orang tua dalam membantu Anda mengatasi kesulitan belajar tersebut? Mungkin kalau untuk peran dalam membantu itu secara langsung tidak ada ya, karena kita di pondok itu hidup berdampingan hanya dengan teman-teman dan dengan ustaz-ustazah. Tapi kalau untuk turun tangan secara langsung itu lebih ke ustaz dan ustazah yang menjadi orang tua kedua kita di pondok ya. Jadi peran orang tua itu sudah digantikan melalui peran ustazah ya. Mungkin orang tua hanya berperan melalui dukungan emosional. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalau tadi kan dari orang tua yang digantikan perannya melalui ustazah, sekarang itu apakah kamu merasa ada peran nih dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dalam mengatasi kesulitan belajar? Misalnya peran dari guru pelajaran sulfix atau pelajaran kimia. Mungkin kalau untuk guru turun langsung individu satu persatu pada santrinya itu akan sulit ya, maksudnya nggak semua guru itu mau turun langsung. Cuma kalau misalkan untuk ngasih jam tambahan untuk belajar gitu aja. Mungkin juga guru tersebut memberikan sumber belajar, Ya, ada sumber belajar tambahan. ya. Oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana nih dukungan dari lingkungan kamu? Mungkin seperti dukungan dari teman-teman atau dari guru les jika ada. Wah ya, kalau misalkan soal dukungan dari teman itu sudah pasti, karena kita hidup berdampingan dengan teman-teman. Siapa lagi yang bakal dukung kita kecuali teman.
bentuk dukungan dari teman-teman itu apa? Mungkin saling membantu saat belajar. Ya saling membantu bisa, terus saling menyemangati. Kan banyak tuh anak-anak yang merasa down saat zaman-zaman ujian karena memang mungkin mereka merasa tidak bisa gitu. Ya, apalagi faktor jauh dari Jauh orang dari orang tua, yang mengandalkan diri sendiri bersama Betul. lingkungan teman-teman. Baik, nah dari penjelasan Leda tadi tuh apa nih motivasi Leda dalam proses menghadapi kesulitan belajar? Mungkin ini kita masuk pondok itu untuk belajar. Jadi mau nggak mau segala macam kesulitan itu harus dihadapi. Dan juga ibu kan, maksudnya saya seorang perempuan dan saya itu nantinya akan menjadi seorang ibu, di mana ibu itu merupakan madrasatul ula untuk anak-anaknya, maksudnya sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ibu itu harus punya pengetahuan yang luas juga. Jadi mau kesulitan apapun yang belajar tetap harus dijalani, tetap harus dipahami. Jadi motivasi Leda itu secara garis besar karena ingin meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya nih, apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam belajar terhadap suatu pelajaran, namun setelah kamu mendalami pelajaran tersebut, kamu malah menjadi senang terhadap pelajaran tersebut? Misalnya, awalnya tuh gak suka MTK, lalu karena kamu kelamaan mendalami MTK, kamu jadi suka. Apakah pernah? Oh jelas, kalau saya iya, salah satunya matematika. Yang kedua itu bahasa. Kenapa? Karena sebelum awal masuk pondok itu saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Tapi waktu saya masuk pondok itu, saya lihat tuh teman-teman saya tuh kok pada bisa ya bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kayak saya tuh motivasi gitu, tertantang. Pada awal belajar memang susah, kayak kita harus banyak-banyak menghafal kosakata, mengaplikasikan gitu bahasa sehari. Tapi lama kelamaan kita sadari ternyata bahasa itu juga penting gitu. Jadi Jadi karena ada tantangan juga ya, Iya, tantangan dan betul. motivasi dari lingkungan, jadi membuat Leda tertarik dan menjadi senang dengan mata pelajaran bahasa. Iya. Nah, tadi kan Leda merasa bahwa menghadapi kesulitan belajar itu lumayan sulit ya. Mungkin dukungan dari teman-teman juga sangat berpengaruh nih. Nah, dari Leda sendiri bagaimana cara Leda dalam membantu teman yang mengalami kesulitan belajar? Mungkin kita bisa belajar bersama-sama gitu, ya mengerjakan tugas atau mungkin mencoba menyelesaikan soal-soal yang diberikan atau contoh-contoh soal Untuk melakukan pendalaman materi. ya. Terus juga mungkin kalau untuk teman yang kesulitan belajar itu mungkin mereka juga butuh motivasi ya, dari emosional ya ke dukungan. Nah, lalu tipe belajar kamu seperti apa nih? Mungkin lebih nyaman kalau belajar di saat malam atau di saat siang, atau juga orang yang belajar yang di saat subuh, dan ada juga beberapa orang yang lebih nyaman atau lebih rileks saat belajar dengan mendengarkan musik. Nah, Leda sendiri itu tipe belajarnya seperti apa? Mungkin kalau untuk mendengarkan musik tuh sangat enggak ya buat saya, karena saya bisa mengikuti musik gitu. Saya kayak ke distract dengan iya musik sangat tersebut kedistrik, ya. iya gitu, jadi nggak fokus dengan apa yang saya pelajari. Tapi selama saya mengalami, maksudnya selama saya bersekolah di dalam gereja pondok pesantren, dimana yang orang itu semuanya butuh dalam belajar, maksudnya kan ada waktu-waktu tertentu untuk kita belajar. Jadi mungkin saya itu lebih membutuhkan ruang untuk sendiri, dimana agar saya bisa mencoba fokus untuk memahami materi-materi yang akan diujikan. Terus juga untuk waktu mudah menghafalnya itu kan sudah ditentukan ya, maksudnya kayak seperti saat subuh atau setelah asar. Waktu-waktu seperti itu tuh sangat dibutuhkan untuk saya. Jadi Leda ini tipikal orang yang belajarnya itu memerlukan ketenangan. Ketenangan. Saya nggak bisa kalau orang ribut-ribut gitu, Mbak. Tidak bisa ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir nih, nah pertanyaan tersebut tuh apakah ada sumber daya atau bantuan tertentu yang Leda percayai nih yang dapat membantu Leda dalam proses belajar atau proses untuk mengurangi kesulitan belajar, mungkin dari teman, dari orang terdekat? Ya jujur-jujur saja, saya nggak punya support system, tapi kalau untuk temen itu ya bener-bener mereka yang kita butuhin. Seperti teman dekat mungkin ya, Iya, untuk sesama. kayak mungkin yang kita orang-orang yang kita percaya buat segala macam. Jadi Leda itu dalam mengalami kesulitan belajar lebih membutuhkan dukungan dan bantuan emosional secara motivasi. Iya, Kalau karena saya ini Mbak, gimana ya, karena anak pondok tuh nggak semuanya kuat mentalnya. Jadi kadang ada kita di mana saat kita tuh udah lagi down, susah menghafal, kangen rumah, gak ada duit, ya kita butuh itu Mbak. banyak sekali ya Iya. masalah-masalah yang Iya. dihadapi. Jadi Iya. kesulitan belajar itu semakin terasa Iya, dengan betul. adanya faktor-faktor dari luar. Iya. Baiklah, wawancara kali ini telah selesai. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber Nabila Dia Khalida yang telah menyempatkan waktu untuk berkenan dalam wawancara observasi tentang kesulitan belajar ini. Mungkin dari Leda sendiri, apakah ada saran terkait kesulitan belajar? Mungkin menurut saya itu
kalian harus tahu dulu metode belajar kalian itu seperti apa agar mempermudah proses pembelajaran itu lebih masuk ke otak. Ya mungkin kalau misalkan untuk kesulitan itu kan memang normal, maksudnya nggak semua orang tuh mudah untuk paham materi, mengerti isi materi apa yang disampaikan dari guru dan lain-lain. Tapi menurut saya yang paling penting itu belajar pada waktu yang memang kalian Belajar sesuai dengan kenyamanan dan Iya, metode masing-masing betul. orang yang berbeda-beda ya. Baik, cari metodenya. baik sekali lagi terima kasih kepada Nabila Dia Khalida. Observasi dengan metode wawancara ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan observasi dari hasil wawancara tersebut. Nah, dari hasil observasi melalui wawancara telah dilakukan dapat dilihat bahwa narasumber mengalami kesulitan belajar yang dikarenakan faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktornya itu adalah kondisi awal belajar yang dimana saat itu ada kedatangan virus corona sehingga pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, hal ini membuat narasumber merasa kesulitan dalam memahami pelajaran dan merasa kurang efektif jika pembelajaran hanya dilakukan melalui online saja atau pembelajaran daring. Nah, cara narasumber mengatasi masalah tersebut adalah dengan belajar lebih ekstra untuk mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya. Nah, peran orang tua tidak dirasakan secara langsung oleh narasumber dikarenakan narasumber sendiri merupakan anak yang bersekolah di pondok pesantren. Nah, sebagai gantinya, ustazah dan teman-teman di pondoknya lah yang membantu kesulitan belajar tersebut. Guru mata pelajaran yang bersangkutan juga hanya membantu dengan memberikan sumber belajar tambahan untuk memperdalam materi. Lalu selanjutnya motivasi narasumber tentang cara menyemangatkan diri dari kesulitan belajar yang dihadapinya adalah dengan meningkatkan kualitas diri di masa depan. Selain itu, ia merasa termotivasi dari teman-teman di lingkungannya. Hal ini membuktikan bahwa memang peran lingkungan yang baik itu sangat penting bagi psikologi manusia dalam berkembang. Lalu narasumber beserta teman-temannya juga saling memberikan motivasi secara emosional atau memberikan semangat satu sama lain dengan cara yang beragam. Dengan hal tersebut mereka membangun sumber kekuatan dari dalam diri mereka untuk menghadapi segala kesulitan. Nah, kesimpulan dari perspektif psikologi pendidikan untuk motivasi belajar saat menghadapi kesulitan adalah bahwa pentingnya pengakuan atas usaha, pengembangan rasa percaya diri, dan penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan semangat dan ketekunan siswa dalam mengatasi tantangan belajar. Dukungan sosial juga penting serta diberikan penghargaan terhadap individu juga sangat penting dalam membangun motivasi belajar mereka dalam menghadapi kesulitan. Mungkin itu saja hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.